Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita kali ini akan memberikan sebuah tambahan informasi ya mengenai makam Syekh Burhanuddin yang ada di Padang Pariaman. Saya akan membagi pengalaman tahun 2002 atau 2003 itu saya merantau ke Pariaman. Saya merantau sebagai tukang bangunan. Nah, waktu itu saya lagi libur karena 17 Agustus. Saya dapat kabar ada makam Syekh. Nah, karena mendengar makam Syekh, saya langsung berangkat ke sana pagi-pagi menggunakan angkot. Sampai ke makam Syekh, ternyata makam Syekh ini dibuka pada hari-hari tertentu waktu itu ya, tidak sembarangan. Maka ketika saya ke sana dia lagi ditutup. Nah, ada informasi yang menarik di Pariaman, tepatnya di daerah kawasan makam Syekh Burhanuddin. Itu biasa sering dikenal itu Kampung Koto namanya. Desa Ulakan, Kampung Koto, Pariaman. Nah, Pariaman ini ada tradisi unik di sekitaran makam Syekh Burhanuddin. Ada adat istiadat budaya yang harus dijaga di sana, di mana budaya di sana seorang wanita kalau dia didatangi seorang pria temannya, maka tidak boleh pulang larut malam dan harus ditemani oleh kedua orang tuanya atau salah satu keluarganya. Karena kalau ini dilanggar, maka perempuan dan laki-laki itu harus dinikahkan. Ini budaya yang ada di Pariaman di kawasan makam Syekh Burhanuddin. Nah, kemudian ada lagi kisah menarik. Saya mendapat informasi dari sekitaran Masjid Syekh Burhanuddin. Ketika itu ada ya, kami kan pembangunan rumah ini milik Bapak Haji, lupa saya namanya ya, Pak Haji Usman. Baru ingat Pak Haji Usman, dan dia berniaga di Medan, di Sukarame, menjual emas. Nah, kami membangun rumahnya. Nah, orang-orang sekeliling rumah ini kan kami selalu duduk-duduk di depan rumah, yang kami bangun. Kemudian masyarakat setempat. Nah, ini kelebihan masyarakat Pariaman yang ada di kawasan makam Syekh Burhanuddin. Semua ramah. Nah, ketika itu gaji saya tidak dibayar oleh Anemer dan tidak ada kiriman, tapi makan selalu ada. Luar biasa saudara kita di Padang ini. Nah, ada kisah unik di mana katanya setiap malam Maulid Nabi itu di sana ada tradisi namanya saya nggak ngerti namanya apa, tapi di situ anak-anak baik laki-laki, perempuan, remaja boleh tidak pulang satu malam itu, tapi dengan catatan mereka tidak pulang, bukan jalan-jalan bukan muhrimnya, tapi mereka boleh tidak pulang karena mereka berziarah di makam Syekh Burhanuddin. Nah, menjelang Maulid Nabi ini ada lagi tradisi namanya memasak lemang. Wah, luar biasa. Nah, masak lemangnya ini saya sempat, ada lemang pisang dan lemang sebagainya. Kalau lemang, wow, setiap hari kami makan lemang. Setiap hari makan lemang. Ada saja yang mengantari ke proyek kami itu lemang. Pokoknya singkat cerita, di Padang Pariaman itu jangan takut kelaparan. Jangan takut kelaparan. Karena orang-orangnya baik hati, tapi dengan catatan jangan melanggar adat istiadat budaya di Padang Pariaman. Saya sudah buktikan. Saya di sana tidak kelaparan. Padahal
saya gajinya tidak dibayar oleh anemer saya, karena anemer saya di Medan, tidak dibayar. Tapi kami makan 3 kali sehari tetap ada. Mau kemana-mana dibawa jalan-jalan orang-orang kampung setempat tanpa biaya. Sampai kami diajak jalan-jalan ke tempat wisata juga nggak bayar. Luar biasa. Itu sekitar tahun 2002 atau 2003-an. Nah, kemudian berkaitan dengan infak Syekh Burhanuddin, kota infaknya kan besar tuh ya. Nah ini ya wajar saja kalau sampai bergoni-goni karena pengunjungnya banyak sekali, apalagi pada malam Maulid Nabi. Di Padang Pariaman itu adalah tempatnya enak, terutama di kawasan makam Syekh Burhanuddin. Saya pernah ke sana, ada pohon besar di depannya, itu pohon besar. Kita masuk sebelah kanan pohon besar, pohonnya itu ada agak berlubang dia. Kemudian ada tempat-tempat mandi ya, tempat-tempat mandi, kamar mandi, dan ada pondok-pondok tempat ininya mungkin ya, untuk ganti pakaian lapang. Karena waktu itu saya tidak terlalu lama di situ karena mau ini kan, karena sepi, jadi ya udahlah pulang aja, karena itunya kan nggak dibuka. Rupanya saya datang bukan jadwal dibuka pintu makam itu. Tapi intinya bahwa Padang Pariaman, khususnya di Kampung Koto Desa Ulakan, itu adalah tempat yang religius. Mudah-mudahan ini bisa dilestarikan terus. Dan menurut sejarah, makam Syekh Burhanuddin itu adalah makam tokoh ulama. Saya mendengar dari salah satu orang tua perempuan waktu itu, nenek, dia bilang begini, wallahu alam kebenarannya. Dulu makam Syekh Burhanuddin itu terbang, ada 2 makam terbang, 2 makam terbang, dan satu lagi katanya makam muridnya. Jadi makam Syekh Burhanuddin menurut kisah itu, Syekh Burhanuddin tidak dikebumikan oleh orang setempat, tapi tiba-tiba makam itu sudah ada. Karena makam itu menurut saksi mata waktu itu ya, menurut kisah-kisah itu terbang dan turun di lokasi makam yang sekarang ini. Nah, baru sekelilingnya adalah sanak keluarga Syekh Burhanuddin, para santri Syekh Burhanuddin. Namun makam Syekh Burhanuddin sendiri dan ada satu muridnya itu terbang dari mana tak tahu, tapi nampak orang setempat ada 2 makam terbang dan turun di lokasi pemakaman. Oke guys, wallahu alam. Tapi ini saya dapat dari orang Padang Pariaman, Kampung Koto Desa Ulakan, yang waktu itu saya merantau di sana. Sekian, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga budaya yang ada di sekitar kita. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.